Desain produk adalah alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata, yang nantinya akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Nah, tujuan desain produk itu apa sih? Yang pertama, sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas yaitu tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Kemasan produk adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, warna, elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk tersebut dapat dipasarkan. Tujuan dari kemasan produk yang pertama adalah physical production, yang artinya melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua ada barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, dan debu. Ketiga ada containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Keempat, information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, ada reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali. Ini sangat membantu untuk mencegah pencurian. 6. Convenience, fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang terakhir, marketing, yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk tersebut. Klasifikasi kemasan produk terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan frekuensi dari pemakaian, terdiri dari kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah dipakai. Contohnya, plastik untuk es atau bungkus yang dari daun-daunan. Yang kedua, ada kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Contohnya seperti botol minuman, kecap, sirup. Dan yang ketiga, kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan oleh konsumen. Contohnya seperti kaleng susu untuk tempat gula, tempat air minum di rumah, dan lain sebagainya. Kedua, berdasarkan struktur sistem kemasan terdiri dari pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang langsung membungkus bahan pangan, misalnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Kedua, kemasan sekunder, yaitu fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lain, misalnya kotak karton untuk wadah susu dan kotak kayu untuk buah yang dibungkus dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemasan tersier, yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer dan sekunder. Contohnya, jeruk yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak lagi. Selanjutnya, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan, terdiri dari pertama, kemasan hermetis, yaitu kemasan yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, maupun uap air, sehingga kemasan ini tidak dapat dimasuki oleh bakteri atau debu. Kedua, ada kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, foil, dan lain sebagainya. Terakhir, kemasan tahan suhu tinggi, yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, umumnya terbuat dari logam dan gelas. Selanjutnya, berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama, ada wadah siap pakai, yaitu kemasan yang siap untuk diisi, contohnya botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kedua, ada wadah siap dirakit atau wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum diisi, misalnya kaleng dalam bentuk lembaran dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Jenis-jenis kemasan produk ada kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan logam, kemasan plastik, komposit, kertas atau plastik, edible packaging, yaitu kemasan yang bersifat ramah lingkungan, dan biodegradable, yaitu kemasan yang mampu didaur ulang. Terdapat beberapa standar desain dan kemasan produk yang harus benar-benar diterapkan dalam sebuah kemasan yang akan dijual. Yang pertama ada nama produk dan logo. Kedua, keterangan komposisi dan bahan tambahan. Ketiga, keterangan tanggal kadaluarsa. Keempat, berlogo halal dan berlogo SNI. Dan yang terakhir, kemasan tidak mudah rusak.